Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Abdurrahman, Michelle Gabriela, Natalia Estepu, dan Syafira Natsua. Hari ini kami akan membawakan topik tentang kepemimpinan dan motivasi mata kuliah pengantar manajemen. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan, yang kedua bentuk kepemimpinan, yang ketiga fungsi kepemimpinan, yang keempat etika kepemimpinan, yang kelima gaya kepemimpinan, yang keenam tugas-tugas pemimpin, yang ketujuh pengertian motivasi, yang kedelapan metode-metode motivasi, yang kesembilan faktor yang mempengaruhi motivasi, yang kesepuluh teknik motivasi, yang kesebelas hubungan pemimpin dan motivasi, dan yang ke-12 perspektif motivasi. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Menurut Lao Tzu, pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain, sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Menurut Davis and Bailey, pemimpin adalah seseorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan memimpin. Sedangkan menurut Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya. Dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan Pancasila adalah yang pertama, Vi Ingarsa Sung Tulada, yang berarti pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, Vi Ling Madya Mangkarsa, yang berarti pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berkuakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Dan yang ketiga yaitu Vi Tut Uri Handayani, yang berarti pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk kepemimpinan. Bentuk-bentuk kepemimpinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kepemimpinan langsung dan tidak langsung, dan yang kedua yaitu kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan langsung dan tak langsung. Seorang pemimpin dapat berhubungan langsung atau berhubungan tidak langsung dengan para pengikutnya. Dalam kepemimpinan langsung, pemimpin mempengaruhi secara langsung atau tanpa perantara. Sedangkan dalam kepemimpinan tidak langsung, pemimpin mempengaruhi pengikutnya melalui perantara. Yang kedua yaitu kepemimpinan formal dan informal. Ilmu kepemimpinan membedakan antara formal dan informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang memimpin organisasi formal seperti perusahaan, lembaga pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, organisasi militer, organisasi polisi, dan lembaga pendidikan. Sedangkan kepemimpinan informal adalah yang dasarnya tidak dipilih atau diangkat secara formal. Seorang pemimpin informal diakui mempunyai keunggulan fisik, psikologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh anggota organisasi. Yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan. Terdapat beberapa fungsi kepemimpinan, diantaranya yang pertama menciptakan visi. Persyaratan seorang pemimpin adalah memiliki kemampuan menciptakan visi. Visi sendiri adalah apa yang ditampilkan, keadaan masyarakat yang dicita-citakan, apa yang ingin dicapai oleh pemimpin dan para pengikutnya di masa yang akan datang. Visi yang memotivasi dan mendorong serta mengenergi merek bergerak untuk menciptakan perubahan. Yang kedua yaitu mengembangkan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah norma, nilai, asumsi, filsafat organisasi, dan sebagainya yang dikembangkan oleh pemimpin organisasi dan diajarkan kepada para anggota yang diterapkan pada perilaku sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu menciptakan sinergi. Tugas penting seorang pemimpin adalah mempersatukan para pengikut dan menggerakkan mereka untuk menciptakan tujuan organisasi. Yang keempat yaitu menciptakan perubahan. Seorang pemimpin merupakan agen perubahan yang berupaya menciptakan perubahan secara terus-menerus dan mampu menciptakan perubahan.
Yang kelima yaitu memotivasi para pengikut. Memotivasi para pengikut merupakan upaya pemikiran yang sistematis mengenai keadaan para pengikut dan teknik motivasi yang digunakan. Pemimpin menumbuhkan dan mendorong hasrat, keinginan, kesadaran, kemauan, dan etos kerja untuk bergerak, bertindak, dan bekerja dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam yaitu memperdayakan pengikut. Memperdayakan merupakan salah satu aspek mengembangkan organisasi yang menyangkut pengembangan sumber daya manusia. Mengembangkan organisasi merupakan pendekatan sistematik, terintegrasi, dan terencana untuk memperbaiki efektivitas kelompok dalam unit atau keseluruhan organisasi. Yang ketujuh yaitu mewakili sistem sosial. Seorang pemimpin mewakili sistem sosial atau organisasi yang dipimpinnya. Ia bertindak sebagai tokoh, simbolis, dan wajah dari sistem sosial yang dipimpinnya. Sistem sosial tercermin pada wajah, sikap, dan perilakunya. Dalam memimpin sistem sosialnya, pemimpin menjalankan sebuah peran kepemimpinan manajerial. Yang ke-8 yaitu manajer konflik. Dengan melihat latar belakang ras, agama, pendidikan, jenis kelamin, budaya, pengalaman, dan lain sebagainya, hal tersebut dapat mendatangkan konflik. Di samping itu, konflik dapat terjadi karena antara pemimpin dan pengikut atau antara organisasi dan organisasi lain akan menjadi sebuah konflik destruktif yang mengganggu pelaksanaan aktivitas dan kinerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam kaitan ini, pemimpin berfungsi sebagai manajer konflik yang berperan menyelesaikan konflik. Organisasi yang mapan mempunyai asumsi, kebijakan, dan prosedur menyelesaikan konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu membelajarkan organisasi. Pembelajaran organisasi merupakan keadaan di mana para anggota organisasi secara terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil-hasil yang mereka inginkan, di mana ada pola pikir baru dan ekspansif dipelihara, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang-orang secara terus-menerus belajar bagaimana belajar bersama. Dalam learning organization, pemimpin mempunyai peran kritikal, yaitu sebagai pemimpin, sebagai desainer, mendesain tujuan, visi, nilai-nilai inti, kebijakan, strategi, dan struktur organisasi. Sebagai guru, seperti pelatih, pemandu, dan fasilitator. Dan sebagai pramugara, yaitu melayani orang yang dipimpinnya. Etika kepemimpinan. Menurut Van den Akker dan teman-temannya, pemikiran manajer moral dibangun atas dasar 3 konsep, yaitu: pertama, panutan yang etis. Fungsi pemimpin adalah role model, di mana pemimpin merupakan orang yang bermoral dan secara eksplisit mendemonstrasikan perilaku etis, dan para pengikut belajar mengenai apa yang harus dilakukan dan mengobservasi pemimpin. Kedua, imbalan dan hukuman. Manajer yang bermoral secara konsisten memberikan imbalan kepada tingkah laku yang tepat dan menghukum kepada penyimpangan untuk memastikan bahwa pengikutnya melaksanakan standar moral dan mengetahui mana yang termasuk tindakan bermoral dan immoral. Ketiga, mengomunikasikan mengenai etika dan nilai. Aktivitas ini meliputi mengomunikasikan standar etis dan nilai-nilai yang harus memandu keputusan dan tindakan organisasi, dan serta eksplisit mendiskusikan komponen dalam proses pembuatan keputusan. Sedangkan untuk menilai seorang pemimpin yang etis, perilakunya mengacu pada norma-norma etika. Karakteristik perilaku etis antara lain: dapat dipercaya, menghargai dan menghormati orang lain, bertanggung jawab, adil, menggunakan kekuasaan secara bijak, dan jujur. Gaya kepemimpinan yang efektif ada 4. Pertama, kepemimpinan direktif. Gaya ini sama dengan model kepemimpinan otokratis, bahwa pendekatan yang dilakukan melalui tekanan, pemaksaan, dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pemimpin. Dalam jenis gaya ini tidak ada partisipasi dari bawahannya. Kedua, kepemimpinan suportif. Gaya ini mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, persahabatan, mudah didekati,
dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya. Ketiga, kepemimpinan partisipatif. Pada gaya ini, pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran atau ide dari para bawahannya, namun pengambilan putusan masih tetap berada padanya. Terakhir, kepemimpinan berorientasi pada prestasi. Gaya ini menetapkan serangkaian tujuan yang menentang anggotanya untuk berprestasi dan menjadi lebih baik. Pemimpin juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Adapun tugas-tugas pemimpin, menurut pandangan Prof. Dr. Arifin Abdurrahman, tugas seorang pemimpin ialah menerjemahkan atau menyampaikan dan merancang serta memimpin pelaksanaan putusan-putusan yang diambil oleh pihak atasan, mengatur prosedur dan tata tertib pekerjaan dari mereka yang bekerja jadi bawahannya. Dan adapun tugas-tugas seorang pemimpin yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sarwono Prawijoyo, mengawasi kemajuan dan pekerjaan di bawah pimpinannya, mengatur koordinasi di antara usaha-usaha di bawahnya, dan yang terakhir, mempercayakan atau menyerahkan beberapa wewenang tanggung jawab kepada orang bawahannya. Pengertian motivasi. Motivasi adalah sesuatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan, dan sebagainya, atau suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Pengertian motivasi menurut para ahli. Menurut Hamalik, motivasi adalah perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Sandiman, motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Menurut Mulyasa, motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Jadi kesimpulan menurut para ahli, motivasi adalah energi atau tenaga dalam diri seseorang yang untuk mendorong pribadi seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Ada dua metode motivasi. Satu, motivasi langsung atau direct motivation. Motivasi langsung adalah motivasi material dan non-material yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, tunjangan, dan bonus. Motivasi tidak langsung atau indirect motivation. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang diberikan merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah seseorang untuk kelancaran tugas sehingga seseorang betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Karakter individu. Antara lain A. Minat, B. Sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan, C. Kebutuhan individual, D. Kemampuan dan kompetensi, E. Pengetahuan tentang pekerjaan, F. Emosi, suasana hati, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai. 2. Faktor pekerjaan. A. Faktor lingkungan pekerjaan, yaitu 1. Gaji dan benefit yang diterima, 2. Kebijakan-kebijakan perusahaan, 3. Supervisi, 4. Hubungan antar manusia, 5. Kondisi pekerjaan seperti jam kerja, lingkungan, fisik, dan sebagainya, 6. Budaya organisasi. B. Faktor dalam pekerjaan, yaitu 1. Sifat pekerjaan, 2. Rancangan tugas atau pekerjaan, 3. Pemberian pengakuan terhadap prestasi, 4. Tingkat atau besarnya tanggung jawab yang diberikan, 5. Adanya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan, 6. Adanya kepuasan pekerjaan. Berikutnya ada teknik motivasi. Teknik motivasi yang dapat dipakai oleh pemimpin menurut Verma dapat dinilai sebagai berikut, di mana teknik-teknik motivasi ini merupakan akronim dari motivate, yaitu antara lain M adalah manifest, artinya nyatakan ruang lingkup tugas yang harus dijalankan pada saat pendelegasian. O. Open, artinya bangkitkan percaya diri ketika pendelegasian tugas. T.
Tolerance, artinya toleransi terhadap kegagalan, mau dan boleh belajar dari kesalahan karena pengalaman adalah guru berharga yang terbaik. I. Involve, artinya semua pihak terkait dalam pekerjaan, meningkatkan rasa diterima dan komitmen. V. Value, artinya nilai yang diharapkan dan diakui dalam kinerja yang baik. A. Align, menyeimbangkan sasaran pekerjaan. T. Trust, yaitu kejujuran setiap anggota tim kita dalam memotivasi. E. Empower, memberdayakan setiap anggota tim sewajarnya, khususnya dalam pengambilan keputusan. Membahas pemimpin dan motivasi ini sangat berhubungan erat, di mana kita ketahui motivasi itu bersifat mendorong untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam perspektif pemimpin, memotivasi bawahan agar dapat mencapai hasil yang memuaskan berarti memberi semangat untuk bekerja dengan baik. Tidak hanya kepada bawahan, ini berlaku pada pemimpin, di mana pemimpin juga perlu motivasi untuk dapat menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik. Seorang pimpinan dalam motivasi juga harus menyadari bahwa orang akan mau bekerja keras dengan harapan bahwa ia akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan dari hasil pekerjaannya. Jadi, hubungan pemimpin dan motivasi sangat terkait, yaitu berkaitan dengan semangat, dorongan, usaha untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan atau diinginkan. Atau dengan kata lain, motivasi adalah suatu instrumen pemimpin untuk menciptakan lingkungan organisasi yang baik. Selanjutnya, perspektif-perspektif motivasi. Pertama, teori isi. Teori ini salah satunya dikemukakan oleh Maslow mengenai hierarki kebutuhan Maslow, di mana kebutuhan dibagi menjadi tingkatan dari terendah sampai tertinggi. Antara lain kebutuhan fisiologis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya demi bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ini misalnya adalah kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, dan sebagainya. Setelah kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat kedua dalam teori Maslow ini meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosional. Contoh kebutuhan akan rasa aman ini adalah kebutuhan rasa aman pada daya yang mengancam, seperti perlindungan dari kriminalitas, penyakit, bencana alam, aman dari perundungan, dan sebagainya. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sosial dan kasih sayang. Kebutuhan ini mencakup dorongan rasa dibutuhkan orang lain, kebutuhan untuk dicintai, memiliki pasangan, bersosialisasi di masyarakat, dan sebagainya. Kebutuhan sosial ini baru bisa tercapai jika seseorang sudah terpenuhi dua kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan fisiologisnya. Setelah kebutuhan sosialnya terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini merupakan pemenuhan ego untuk meraih prestise. Contoh kebutuhan akan penghargaan ini, menurut Maslow, adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan dominasi. Kemudian sampai ke kebutuhan puncak, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasikan potensi dirinya. Semisal seseorang yang bercita-cita menjadi guru berhasil mencapai profesi yang ia inginkan. Pada saat yang bersamaan, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi guru yang profesional dan terus mengoptimalkan potensi mengajarnya. Hal inilah yang dikenal sebagai aktualisasi diri, yakni pemenuhan potensi dirinya mulai dari sisi cita-cita, keinginan, kreativitas, dan kematangan mental untuk bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia putuskan sendiri. Kedua, teori proses.
Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan dengan tujuan apa individu termotivasi atau dimotivasi. Teori ini mencakup teori harapan dan teori keadilan. Teori harapan ini dikemukakan oleh Viktor H. Fromm. Fromm mendasarkan teorinya pada 3 konsep penting, yaitu harapan, nilai, dan pertautan. Konsep pertama yaitu harapan ekspektasi adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku. Harapan dinyatakan dalam probabilitas kemungkinan. Konsep kedua, nilai valens, adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai martabat tertentu, daya atau nilai motivasi bagi setiap individu tertentu. Konsep ketiga, pertautan instrumentality, adalah persepsi individu bahwa hasil tingkat pertama akan dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. Teori ini merupakan proses sebab dan akibat bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang akan diperolehnya. Hasil yang dicapai tercermin pada bagaimana proses kegiatan yang dilakukan seseorang. Teori ini berpendapat motivasi seseorang terkandung dari harapan yang akan diperolehnya pada masa depan. Apabila harapan dapat menjadi kenyataan, karyawan akan cenderung meningkatkan gairah kerjanya. Sebaliknya, jika harapan tidak tercapai, karyawan akan menjadi malas. Teori kedua dari teori proses adalah teori keadilan. Teori keadilan ini merupakan tim model tentang motivasi yang menerapkan bagaimana orang-orang berupaya mendapatkan kelayakan dan keadilan dalam pertukaran-pertukaran sosial atau hubungan-hubungan memberi-menerima. Ketidakadilan akan ditanggapi dengan bermacam-macam perilaku negatif yang merugikan perusahaan, seperti menurunkan prestasi kerja, mogok, tidak bertanggung jawabnya karyawan akan tugasnya, dan sebagainya. Inti dari teori ini adalah karyawan membandingkan usaha mereka terhadap imbalan yang diterima karyawan lainnya dalam situasi kerja yang relatif sama. Di sisi lain, karyawan juga membandingkan pengorbanan mereka dengan besarnya imbalan yang mereka peroleh. Apabila mereka telah mendapatkan keadilan dalam bekerja, maka mereka termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan pembahasan tentang berbagai teori motivasi dan kebutuhan-kebutuhan yang mendorong manusia melakukan tingkah laku dan pekerjaan, maka disimpulkan bahwa motivasi karyawan adalah keseluruhan daya penggerak atau tenaga pendorong baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri yang menimbulkan adanya keinginan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang positif dalam menjalankan tugas sebagai karyawan suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, teori ketiga yaitu teori penguatan yang dikemukakan oleh Skinner dan rekan-rekannya. Pandangan mereka menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensinya. Teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Teori ini berfokus sepenuhnya pada apa yang terjadi pada seorang individu ketika ia bertindak. Teori ini adalah alat yang kuat untuk menganalisis mekanisme pengendalian untuk perilaku individu, namun tidak fokus pada penyebab perilaku individu. Teori penguatan ini mencakup penguatan positif. Ini berarti ada pemberian tanggapan positif ketika seorang individu menunjukkan perilaku positif yang dibutuhkan. Misalnya memuji karyawan untuk datang lebih awal. Ini akan meningkatkan kemungkinan perilaku yang akan terjadi lagi. Reward adalah positif untuk memperkuat, tapi belum tentu demikian. Jika dan hanya jika perilaku karyawan membaik, hadiah dapat dikatakan sebagai dorongan yang positif. Penguatan positif merangsang terjadinya perilaku. Cakupan kedua yaitu pembelajaran penghindaran atau penguatan negatif. Ini berarti menghargai bawahan dengan menghapus konsekuensi negatif atau tidak diinginkan.
Baik penguatan positif dan negatif dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan atau diperlukan. Cakupan ketiga yaitu hukuman. Ini berarti menghapus konsekuensi positif sehingga dapat menurunkan kemungkinan mengulangi perilaku yang tidak diinginkan di masa depan. Dengan kata lain, hukuman berarti menerapkan konsekuensi yang tidak diinginkan untuk menampilkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, menangguhkan seorang karyawan untuk melanggar aturan organisasi. Hukuman bisa disamakan oleh penguatan positif dari sumber alternatif. Terakhir, kepunahan. Kepunahan berarti menurunkan kemungkinan perilaku yang tidak diinginkan dengan menghilangkan hadiah untuk perilaku seperti itu.